Selamat pagi, Pak Harto. Perkenalkan nama saya Devandan Aditya dengan NIM 42. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah pemrograman komputer. Di sini saya membuat pemrograman alarm menggunakan bahasa CSS dan JavaScript. Nah, berikut merupakan penjelasan untuk ketika saya membuat pemrograman alarm ini. Yang pertama saya akan jelaskan dulu HTML, CSS, dan JavaScript itu apa sih. Kemudian font, coding di HTML-nya, main style CSS, wrapper styles, input style, button style CSS. Kemudian coding di JavaScript-nya, terus open zero, dan kemudian display timernya. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML ini memberikan struktur dasar untuk konten web dan melibatkan penggunaan elemen dan tag untuk mendefinisikan berbagai bagian dari halaman. Nah, untuk tag HTML ini untuk mengelilingi seluruh konten halaman. Kemudian yang head untuk berisi informasi tentang dokumen seperti judul misalnya. Kemudian title untuk sebagai menetapkan judul, misal dokumen yang ditampilkan di tab browsernya. Dan misal ada H1. Di sini contohnya Halo Dunia. Nah, itu tuh untuk membuat judul dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Misalnya ada H1 sampai H6. Kemudian P ini paragraf. HTML ini sering dikombinasikan dengan Cascading Style Sheets atau CSS untuk mengatur tata letak dan gaya, serta JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web yang dibuat. Kemudian CSS atau Cascading Style Sheets merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur presentasi dan tata letak elemen-elemen HTML pada halaman web. Nah, dengan menggunakan CSS juga, pengembang web dapat memisahkan struktur dan konten dari tampilan dan gaya, memungkinkan kendali yang lebih baik terhadap desain halaman web. Nah, misal seperti gambar yang dicontohkan di sampingnya, P, color red, font size. Nah, si P ini untuk memilih elemen HTML secara langsung. Dan color atau font size untuk memilih elemen dengan kelas tertentu. JavaScript. JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Nah, sebagai bagian dari Trinitas Teknologi Web bersama dengan HTML, CSS, JavaScript ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas, merespon input pengguna, dan mengelola perilaku dinamis pada halaman web. Nah, selanjutnya font. Font ini digunakan pada pemrograman Nah, berikut contoh gambar font yang untuk pemrograman ini yang saya ambil dari Google. Nah, font ini tuh diambil yang nantinya tuh akan berperan penting dalam penampilan dan keterbacaan antarmuka pengguna. Nah, di bawahnya merupakan cara saya memasukkan font yang saya dapat dari Google untuk dipakai pada pemrograman yang saya buat. Seperti ini.
Kemudian ini ada gambar coding HTML saya. Nah, yang doc tipe HTML ini untuk menentukan versi HTML yang digunakan oleh halaman web. Kemudian HTML di bawahnya lagi, nomor 2, untuk mengawali dan mengakhiri dokumen HTML. Terus kemudian di 4 head, untuk menyediakan informasi tambahan tentang pemrograman saya buat, seperti judul dan meta text. Kemudian ada title yang menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di bila judul browser. Nah, saya judulnya Alarm App Dev. Kemudian nah, ada div yang bisa dilihat, div class wrapper, div class current time. Nah, itu untuk membuat container block untuk mengelompokkan setiap elemen-elemen pada pemrograman yang saya buat. Mungkin segitu saja untuk pemrograman HTML penjelasannya. Nah, selanjutnya main style CSS. Nah, ini tuh untuk sebagai gaya utama atau gaya dasar yang diterapkan pada elemen-elemen HTML. Nah, misalnya seperti margin. Dan paling itu untuk mengatur margin ke 0 untuk menghilangkan ruang tambahan, margin dan padding. Kemudian background color untuk menentukan warna latar belakang, color untuk menentukan warna teks. Kemudian ada apa lagi? Oh ya, tuh width untuk membuat tabel yang memenuhi lebar kontainer. Box sizing untuk menentukan model kotak elemen inputnya nanti pada pemrograman yang dibuat. Wrapper style CSS. Nah, wrapper ini tuh merujuk pada elemen atau kontainer yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur elemen-elemen di dalamnya. Nah, wrapper style dalam CSS ini biasanya berfokus pada elemen konten yang menaungi konten utama di halaman web. Wrapper style dapat mencakup properti yang mengatur tata letak, dimensi, dan beberapa gaya lainnya untuk menyusun elemen-elemen tersebut secara visual dan fungsional. Dan di bawah ini merupakan codingan saya untuk wrapper style-nya. Kemudian input style CSS. Itu melibatkan berbagai properti untuk mengatur tampilan, tata letak, dan interaktivitas elemen input dalam formulir. Nah, si elemen input ini mencakup berbagai jenis, seperti input teks, kotak centang, tombol, area teks, dan banyak lagi. Nah, berikut di samping ini merupakan contoh codingan yang saya buat untuk input style CSS-nya. Nah, untuk button style CSS ini kemudian sebagai tombol buttonnya pada pemrograman ini untuk penjelasan mudahnya. Yang berikut merupakan di samping ini merupakan contoh codingan untuk button style CSS saya. Nah, kemudian JavaScript code.
Nah, kan di sini bisa dilihat seperti ada cons, let. Apa sih cons sama let itu? Nah, cons ini untuk digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilai tetap atau tidak dapat diubah. Seperti hour input, timer, minute, active alarm, set alarm, clear all button, atau alarm sound yang nah itu tetap tidak dapat diubah. Nah, kemudian let. Nah, let ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dapat diubah. Seperti ketika nah, ketika memilih antara let dan cons pada pemrograman ini, saya mempertimbangkan apakah nilai variabel pada pemrograman ini akan berubah ketika pemrograman berjalan. Jika nilainya tetap, lebih baik menggunakan cons untuk menyatakan nilai bahwa variabel tersebut harusnya tidak dapat diubah. Nah, jika variabel memang perlu diubah, saya menggunakan let seperti untuk alarm index, alarm array, initial hour, initial minute itu perlu diubah. Kemudian append zero. Nah, append zero ini sebagai fungsi atau metode yang dirancang untuk menambahkan 0 ke angka atau string jika panjangnya kurang dari atau sama dengan 1 digit. Fungsi semacam ini digunakan untuk pemformatan tanggal, waktu, atau nomor untuk memastikan representasi angka selalu memiliki 2 digit, bahkan jika nilainya kurang dari 10. Di bawah ini merupakan contoh codingan saya untuk bagian append zero-nya. Berikut merupakan contoh berikut merupakan hasil codingan saya ketika membuat pemrograman alarm ini, Pak. Bisa dilihat seperti ini untuk di HTML-nya. Kemudian di JavaScript. Ini untuk di style CSS-nya. Nah, ini untuk hasil pemrograman yang saya buat. Sekarang di jam 7 pagi 48. 7 pagi. Saya buat di jam 07.49. Dan jam 00, jam 12.20 ada alarm 20 alarm. Mungkin segitu saja, Pak. Saya Devandra, terima kasih.